bisa memenangkan yang pertama adalah calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua adalah bagaimana memenangkan pileg yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi semakin lebih baik. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait elektabilitas Ganjar yang kalah dari Prabowo. Elektabilitas Ganjar Pranowo kalah dari Prabowo Subianto dalam survei Litbang Kompas. Puan Maharani mengaku tantangan dengan hasil tersebut. Hasil survei Litbang Kompas ini menunjukkan 3 besar elektabilitas calon presiden atau capres masih diisi oleh Prabowo Subianto, yakni 24,5%, Ganjar Pranowo 22,8%, dan kemudian disusul Anies Baswedan 13,6%. Dengan margin of error survei lebih kurang 2,83%. Ganjar meminta masukan melihat hasil itu dari Puan Maharani sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo kepada Pilpres 2024. Akan berusaha memenangkan Ganjar dan akan melakukan evaluasi. Puan optimis elektabilitas Ganjar Pranowo akan meningkat dan moncer. Sebelumnya survei yang berlangsung pada 29 April sampai dengan 10 Mei 2023 ini di tingkat elektoral Menteri Pertahanan meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Kala itu Prabowo mendapatkan elektabilitas 18,1%, sementara untuk elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar berada di angka 22,8%. Hasil itu menunjukkan penurunan 2,5% ketimbang survei Januari 2023 lalu, di mana ia memperoleh tingkat elektoral 25,3%. Hasil tersebut membuat elektabilitas capres yang diusung PDIP turun ke posisi kedua karena disusul oleh Prabowo. Kemudian elektabilitas mantan Gubernur DKI, yakni Anies Baswedan, berada di angka 13,6%. Bersama dengan seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk melakukan silaturahmi dadakan setelah sebulan yang lalu. Alhamdulillah jajaran Ketua Umum P3 hadir ke kantor PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini tentu saja kami bersama-sama bersepakat bahwa kerjasama antara PDI Perjuangan dengan P3 akan dilakukan secara berkesinambungan, secara konkret untuk bisa memenangkan yang pertama adalah calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua adalah bagaimana memenangkan pileg yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi semakin lebih baik, semakin maju dan semakin bisa mensejahterakan rakyat. Dan pesta demokrasi yang akan kita lampaui nantinya pada tanggal 14 Februari tahun 2024, kami sepakati akan kita jalankan pesta demokrasi tersebut dengan gembira, dengan santun, dengan beretika, untuk bisa memenangkan calon-calon yang memang menjadi pilihan rakyat demi bangsa dan negara. Mungkin itu pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya persilakan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media masih setia selama di halaman rumah perjuangan ini. Alhamdulillah kami ini bersama dengan PDIP banyak diskusikan hal yang positif. Di antaranya garis besarnya adalah hal ini adalah menindaklanjuti dari kerjasama politik antara Pemilih Perjuangan dengan Partai Pembangunan yang telah kita sepakati pada bulan lalu. Jadi ini adalah 6 bulan. Nah, poin yang kita sepakati tadi yang pertama adalah kita sepakat antara PDIP
Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 adalah menjadi bagian dari tindak lanjut kesinambungan pembangunan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia dan tidak semata-mata untuk kepentingan PD Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Pasti semua adalah untuk kepentingan kelangsungan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Karena itu PD Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan telah sepakat. Yang pertama adalah kita akan menguatkan kolaborasi kerjasama politik dalam rangka mensukseskan memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan pemilu yang akan datang. Namun kita menyadari bahwa dalam pemilu ini yang umat sekali kami akan melahirkan sebuah kompetisi yang sehat dan senantiasa akan terus menjaga kerukunan umat kita, ya, kerukunan dalam rakyat kita dalam menikmati pesta demokrasi ini. Jadi pesta demokrasi mengamalkan partai politik oleh PD Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan agar perhelatan pemilu itu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Partai politik kami sepakat mengantarkan kedaulatan rakyat itu ke yang sesungguhnya. Nah, landasannya adalah tidak boleh kita membelah ya rakyat atau membenturkan rakyat, tapi kita sajikan pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang bisa dinikmati oleh rakyat untuk menentukan kedaulatannya. Nah, oleh karena pemilu ini diselenggarakan bersama antara pemilu eksekutif dan legislatif, maka kerjasama ini juga tidak putus ya pada pemilu pemenangan presiden saja, tapi juga nanti termasuk pada kerjasama ya memenangkan pemilu di legislatif. Jadi itu tadi garis besarnya yang kita sepakati di sana. Tentu secara teknis nanti di lapangan akan terus. Baiklah Tribuners, itulah tadi breaking news di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnola Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.